Bencana alam erupsi Gunung Semeru banyak menelankan warga yang bertempat tinggal maupun warga yang sedang bekerja beraktivitas pada lereng Mahameru. Kena bencana saya yang datang. Umat lebih percaya saya, umat lebih percaya GN, lebih percaya FPI. Ini bahaya sekali. Bahkan penyakit ini bisa saja merusak, sehingga orang bisa menjadi sombong bahkan dengan kebaikan yang mereka lakukan. Ketika ada bencana, blar, 1 jam 2 jam FPI datang duluan. GN 13 hadir. Di mana ada bencana saya hadir. Diberi contoh oleh Quran, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang infak yang disertai ria. Ria itu saking bahayanya. Ria itu bisa langsung menggugurkan amalan. Ya sekedar info ya, sekedar info. Di meja kantor itu numpuk proposal, minta bantuan bedah masjid, bedah rumah. Bahkan numpuk bantuan, numpuk mau minta bantuan hukum. Coba. Rasulullah SAW bersabda, Inna akhwafa ma akhafu alaikumus syirkul asghar ar-riya. Sesungguhnya sesuatu yang paling menakutkan, yang aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. Jangan sampai amal baik yang selama ini kita lakukan menjadikan kita sombong. Sudah merasa hebat dengan ibadahnya. Jadi sombong itu ternyata tidak hanya dengan kekayaan yang melimpah. Iblis pun demikian. Anda sadarlah bahwa FPI yang ada itu FPI. Bisa juga ria kalau ada ingin pujian. Jadi kalau kita menampilkan untuk kebanggaan dan pujian, maka jatuh ria. Tapi kalau untuk motivasi orang dan tidak ada motif yang lainnya, maka itu masuk dalam kebaikan. Kira neng kampungin jenengan ono ora wong sing luwih elek daripada panjenengan. Enten Umat lebih percaya saya, umat lebih percaya GN, lebih percaya FPI. Kena bencana saya yang datang. berani kowe ora iso tawadhu. Soale lak kowe nganggep wong liya ana sing luwih elek daripada wong liya, berarti kowe nganggep awakmu luwih apik daripada wong liya, berarti cangkemmu urung tawadhu. Sengit ta. Ada orang infak ria bermasalah. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 264 itu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang merasa telah beriman kepada Allah, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan engkau gugurkan. Hati-hati. Saya nggak mondok, tapi saya punya kekuatan, saya dikasih Allah skill, pinter cari uang. Makanya saya bisa bangun pesantren 3 lantai, 300 santri saya gratiskan semua, saya tanggung biaya hidupnya. Ini belum tentu bisa kiai yang hal jebul mondok puluhan tahun, belum tentu bisa. Hidup itu kan begitu cara melihatnya. Ono ora ning kampung wong sing luwih elek daripada panjenengan. Kata niku jenenge ora tawadhu. Tawadhu niku awake dhewe rumangsa paling elek sak kampung. Tawadhu niku rumangsa paling asor. Lah sing iso tawadhu niku namung wong apik, lak wong pura-pura apik niku ora bakal iso. Wajahnya, cangkemnya, matanya di bencana alam. Mereka hanya cari badok, cari makan, cari sing jenenge pari niku lak ana isine didangak-dangake tetep dungkluk, tapi pari lak ora ana isine didungkluk-dungkluke tetep dangak. di mana ada bencana wajahmu nggak ada, di mana ada bencana matamu nggak nongol di situ. MUCNU Umbulsari mengirimkan bantuan kepada para korban erupsi Gunung Semeru. Bantuan tersebut diperoleh dari Lazisku, Fatayat, Banser, dan elemen masyarakat lainnya. Carane ngono kuwi. Mila kula sering matur, wong niku lak madhep ngetan ora bakal ngerti kulon, lak madhep ngulon ora bakal ngerti wetan. Tegese napa? Wong niku lak ndelok apike dhewe lali ndelok apike wong, lak ndelok eleke wong lali karo eleke dhewe. Niku jenenge ora tawadhu. Kalian di barisan mana? Kalian bangga di barisan munafik-munafik itu? Wong niku lak dasare apik, dinyek kaya ngapa nggih tetep ndungkluk. Tapi wong niku lak dasare elek, didungkluk-dungkluke tetep dangak. Pleketek, udah wajah udah nggak layak jual, udah kiri, udah jongos, udah munafik. Di mana ada bencana kalian nggak datang. Hadits ini memberikan gambaran kepada kita tentang tidak bolehnya riya, dan riya artinya melakukan ibadah untuk makhluk atau memperindah ibadah untuk makhluk. Allah SWT menjadikan ini sebagai perbuatan syirik atau menyekutukannya. Jadi kalau kita ibadah tidak boleh riya. Ada yang sangat dekat dengan kita namanya hawa nafsu, yang dia adalah ammarah bisu, selalu mengajak kepada keburukan, dan itu ada di dalam diri kita sendiri. Itulah yang menjadikan seseorang tidak terlepas dari bermacam-macam penyakit hati.
Maka dari itu tugas kita setiap saat adalah membersihkan hati kita. Sehingga kaidah yang ingin membersihkan sederhana. Kaidahnya apa? Jangan Anda merasa sudah bersih hati, maka itulah Anda akan bersihkan hati. Nggak ada orang bilang, alhamdulillah saya sudah tidak riak, tidak ujub. Anda sudah masuk penyakit hati yang lainnya. Sombong bener nih orang. Makanya urusan penyakit hati harus merasa bahasanya aku adalah berpenyakit hati, sehingga dia waspada. Dan benar seperti Anda harus merasa takut masuk ujub, takut masuk wilayah riak, takut masuk wilayah dengki. Semua dari kita punya unsur dengki. Semua dari kita adalah punya bibit benci. Semua dari kita punya bibit riak. Semua dari kita punya bibit sombong. Cuman hebatnya kita nanti adalah di saat kita bisa memerangi itu semuanya. Kita perangi. Oh, aku mau sombong. Gengsi ya, aku pakai baju gini. Besok aku pakai baju biasa. Gengsi ya, gara-gara punya mobil terus gengsi naik angkot. Naik angkot saya. Mau apa kau? Jamnya bermerek terus, jam plastik besok. Ayo, itu kita perangi seperti itu. Gak boleh dituruti. Imam Mutawalli Sya'rawi seorang alim besar, beliau sadar benar. Tiba-tiba merasa disanjung dan dia tahu akan, tapi beliau ingin menyelamatkan dirinya dari sifat sombong atau sifat ujub. Lalu beliau apa? Dicari oleh murid-muridnya hilang. Ternyata di mana ditemukan? Beliau ternyata menggantungkan jubahnya di kamar mandi, lalu dia menggosok kloset. Akhirnya muridnya pada berkata, ya Syekh, kenapa kau lakukan itu semuanya? Bukankah orang lain bisa melakukan? Imam Mutawalli mengatakan, aku tidak menggosok kloset, aku menggosok hatiku yang mulai sombong, diulu-ulukan oleh orang. Masya Allah, orang hebat tuh selamat. Nggak mau. Ini kita, oh ya siapa dulu nih? Belum apa-apa dikit. Ya ini masyhur di TV, masyhur di YouTube, masyhur di apa lagi? Apa media-media sosial namanya? Wah, berapa ini pengikutnya? Ribuan. Wah, siapa dulu saya? Mulai ada Fir'aunnya itu. Ini perlu diperangi dengan merendahkan dirinya supaya tidak masuk wilayah sombong. Maka kalau Anda merasa akan masuk wilayah ujub, Anda manusia normal. Tinggal Anda perangi. Bagaimana agar ujub kita ini tidak akan tumbuh? Maka sandarkan semuanya kepada Allah. Anda tidak akan bisa melakukan sujud satu sekalipun kecuali Allah berikan kepadamu kekuatan. Engkau tidak akan bisa berderma sedikit pun kecuali Allah memberikan kekuatan kepadamu, keinginan kepadamu. Anda harus tahu itu riya, itu ujub. Ada ikhlas. Riya adalah membesarkan amal di mata manusia. Ujub adalah membesarkan amal di matanya sendiri, seolah-olah dari dirinya sendiri. Aku bisa sholat, bisa tahajud, bisa bersedekah karena usahaku. Lah Anda ujub. Anda merasa punya, padahal semuanya dari siapa? Dari Allah. Sama kalau riya membesarkan amal di mata manusia. Pengen dilihat si fulan, disanjung fulan. Ujub enggak? Bukan pengen lihat orang, tapi merasa siapa dulu, ndak ada orang kayak saya ini. Iya, orang kaya aja sedekahnya cuma 500. Ana orang fakir 1 juta. Wah. Dia tidak tahu yang menjadikan dia bisa bersedekah siapa? Allah. Yang menjadikan hatinya mau bersedekah siapa? Allah. Jadi apa jawabannya? Terus perangi. Ini memang tidak sepi dari penyakit itu. Maka dari itu waspada, jangan sok Anda bebas dari riya, jangan sok Anda bebas dari ujub, jangan sok Anda bebas dari sombong. Nah, kalau Anda merasa bebas dari sombong, sarangnya sombong. Maka terus waspada. Itulah membersihkan hati yang tidak ada hentinya. Ujub, Anda mau ujub, astagfirullah, ya Allah, itu darimu ya Allah. Aku bisa bersedekah darimu ya Allah. Yang mau riya, ya Allah, aku selalu sedekah 500.000 aja ketahuan orang kok mulai seneng. Hei hatiku, seneng kau disaksikan 500.000 ya? Batal, nggak saya anggap. 500 lagi, wah gitu. Ketahuan lagi, 500 lagi. Sampai lembut hawa nafsunya. Baru nanti orang ikhlas ya Allah. Baik, ini saja, wallahu a'lam bishawab. Bencana alam erupsi Gunung Semeru banyak menelankan warga yang bertempat tinggal maupun warga yang sedang bekerja beraktivitas pada lereng Mahameru. Kena bencana saya yang datang. Umat lebih percaya saya, umat lebih percaya GN, lebih percaya FPI. Ini bahaya sekali. Bahkan penyakit ini bisa saja merusak, sehingga orang bisa menjadi sombong bahkan dengan kebaikan yang mereka lakukan. Ketika ada bencana, blar, 1 jam 2 jam FPI datang duluan. GN 13 hadir. Di mana ada bencana saya hadir. Diberi contoh oleh Quran.
kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang infak yang disertai riya. Riya itu saking bahayanya, riya itu bisa langsung menggugurkan amalan.